Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Salsabila dengan NIM 22060118. Kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 8, yaitu pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi dalam model Solo. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi. Ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat. Sebagai contoh, efisiensi tenaga kerja meningkat ketika produksi lini perakitan mentransformasi sistem manufaktur pada awal abad ke-20, dan meningkat lagi ketika komputerisasi diperkenalkan di akhir abad ke-20. Efisiensi tenaga kerja juga meningkat ketika ada pengembangan dalam kesehatan, pendidikan, atau keahlian angkatan kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, kita harus kembali ke fungsi produksi yang mengaitkan modal total K dan tenaga kerja L dengan output total Y. Kita tulis fungsi produksi sebagai Y sama dengan F dalam kurung K L E, di mana E adalah variabel baru yang disebut efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi. Ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga kerja meningkat. Inti dari pendekatan terhadap model kemajuan teknologi ini adalah bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja E sejalan dengan peningkatan angkatan kerja L. Asumsi yang paling sederhana tentang kemajuan teknologi ini adalah kemajuan teknologi menyebabkan efisiensi tenaga kerja tumbuh pada tingkat konstan. Bentuk kemajuan teknologi itu disebut pengoptimalan tenaga kerja dan tingkat kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Dampak dari kemajuan teknologi bisa dilihat dari kurva tersebut, yaitu berdasarkan kurva kemajuan teknologi dan model pertumbuhan Solow, yaitu kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan Solow dalam cara yang sama dengan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif yang meningkatkan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Dalam kondisi mapan, investasi SF dalam kurung K secara tepat mengimbangi penurunan K yang terkait dengan depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, model kita akhirnya bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang kita amati, yaitu kita telah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Sebaliknya, tingkat tabungan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi mapan dicapai. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan output per pekerja hanya bergantung pada tingkat kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Pertumbuhan yang seimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan pada kondisi mapan. Hal ini disebut pertumbuhan yang seimbang atau balanced growth, bekerja dengan baik dalam mendeskripsikan data jangka panjang bagi perekonomian AS.
Pertama, pertimbangkanlah output per pekerja Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L. Menurut model Solow, dalam kondisi mapan, kedua variabel ini tumbuh sebesar G pada tingkat kemajuan teknologi. Data AS selama pertengahan abad ini menunjukkan bahwa output per pekerja dan persediaan modal per pekerja telah tumbuh dalam tingkat yang hampir sama, sekitar 2% per tahun. Dengan kata lain, rasio modal output telah bertahan konstan sepanjang waktu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga faktor. Soal 3D pada akhir bab selanjutnya yaitu convergence. Model Solow meramalkan kapan konvergens terjadi. Menurut model tersebut, kapan pertemuan perekonomian terjadi bergantung pada perbedaan saat mereka memulai. Di satu sisi, jika dua perekonomian dengan kondisi mapan yang sama seperti yang ditentukan oleh tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan efisiensi tenaga kerja. Karena kesalahan sejarah mulai dengan persediaan modal yang berbeda. Pada kasus ini, maka dapat diharapkan mereka untuk bertemu. Perekonomian dengan persediaan modal yang lebih kecil secara alami akan tumbuh lebih cepat. Di sisi lain, jika dua perekonomian mempunyai kondisi mapan yang berbeda, mungkin karena perekonomian mempunyai tingkat tabungan yang berbeda, maka tidak perlu diharapkan konvergens. Di sini, setiap perekonomian akan mendekati kondisi mapannya sendiri. Selanjutnya, akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Dilihat dari sisi akuntansi, perbedaan internasional dalam pendapatan per kapita dapat dibagi menjadi satu, perbedaan faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan modal manusia. Dua, perbedaan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, yaitu seorang pekerja di negara miskin mungkin miskin karena ia kekurangan alat dan keahlian atau karena peralatan dan keahliannya tidak digunakan dengan optimal. Untuk menjelaskan hal ini dengan model Solow, pertanyaannya adalah, apakah kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi? Banyak penelitian telah dilakukan untuk memperkirakan kepentingan relatif dari dua sumber perbedaan pendapatan. Jawaban yang pasti bervariasi dari satu studi ke studi lainnya, tetapi baik faktor akumulasi maupun efisiensi produksi tampak penting. Lebih jauh, suatu penemuan menyatakan bahwa kedua hal itu berkorelasi secara positif. Negara-negara yang mempunyai tingkat modal fisik dan sumber daya manusia yang besar cenderung menggunakan faktor produksinya secara efisien. Ada beberapa cara untuk menginterpretasikan korelasi positif ini. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa perekonomian yang efisien dapat mendorong akumulasi modal. Sebagai contoh, seseorang dalam perekonomian yang berfungsi dengan baik mungkin mempunyai sumber daya dan insentif untuk tetap bersekolah serta mengakumulasi modal manusia yang lebih besar. Hipotesis lainnya adalah bahwa akumulasi modal dapat mendorong efisiensi yang lebih baik. Jika ada eksternalitas yang positif terhadap modal fisik dan modal manusia, maka negara yang menabung dan menginvestasikan lebih banyak tampaknya akan mempunyai fungsi produksi yang lebih baik, kecuali jika penelitian tersebut memperhitungkan eksternalitasnya. Satu hal yang sulit dilakukan, jadi efisiensi produksi yang lebih besar dapat menyebabkan akumulasi faktor yang lebih besar atau sebaliknya. Hipotesis terakhir adalah bahwa faktor akumulasi dan efisiensi produksi digerakkan oleh variabel ketiga. Variabel ketiga ini dapat berupa kualitas institusi negara, termasuk proses pembuatan kebijakan pemerintah seperti yang dikatakan oleh seorang ekonom. Jika pemerintah membuat kesalahan, maka mereka membuat kesalahan yang besar. Kebijakan yang jelek seperti inflasi yang tinggi, defisit anggaran yang berlebihan, campur tangan pasar yang terlalu besar, dan korupsi yang merajalela seiring berjalan beriringan.
Selanjutnya yaitu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Mengevaluasi tingkat tabungan. Menurut model Solow, seberapa banyak negara menabung dan berinvestasi adalah determinan penting dari standar kehidupan penduduknya. Sebagaimana yang telah diketahui, tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output pada kondisi mapan. Satu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas, yang akan memaksimalkan konsumsi per pekerja sekaligus kesejahteraan ekonomi. Kaidah emas memberikan tolak ukur yang bisa dibandingkan dengan perekonomian AS. Untuk memutuskan apakah perekonomian AS berada pada di atas atau di bawah kaidah emas, kita perlu membandingkan produk marginal modal setelah depresiasi dengan tingkat pertumbuhan output total N tambah G. Ya, selanjutnya mengubah tingkat tabungan. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa untuk menggerakkan perekonomian AS menuju kondisi mapan kaidah emas, para pembuat kebijakan harus meningkatkan tabungan nasional. Tetapi bagaimana mereka melakukan hal itu? Sebagai prinsip akuntansi, tabungan nasional yang lebih tinggi berarti tabungan masyarakat yang lebih tinggi atau kontribusi dari keduanya. Banyak perdebatan tentang kebijakan meningkatkan pertumbuhan yang berpusat pada hal ini cenderung menjadi paling efektif. Cara yang paling tepat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi tabungan nasional adalah melalui tabungan masyarakat, perbedaan antara jumlah penerimaan pajak pemerintah dan pengeluarannya. Bila pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya, maka pemerintah dikatakan mengalami defisit anggaran, yang menunjukkan tabungan masyarakat negatif. Defisit anggaran meningkatkan tingkat bunga dan menyusutkan investasi. Penurunan persediaan modal yang diakibatkannya adalah bagian dari beban utang nasional pada generasi mendatang. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya, dikatakan telah terjadi surplus anggaran. Pemerintah bisa membayar sebagian utang nasional dan mendorong investasi. Pemerintah juga mempengaruhi tabungan nasional dengan mempengaruhi tabungan swasta tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga atau perusahaan. Sebaliknya, berapa banyak orang yang menabung bergantung pada insentif yang mereka terima. Dan insentif ini dibedakan oleh berbagai kebijakan publik. Banyak ekonom berpendapat bahwa tarif pajak atas modal yang tinggi termasuk pajak pendapatan perusahaan, pajak pendapatan federal, dan berbagai jenis pajak pendapatan negara bagian menghambat tabungan swasta dengan mengurangi tingkat pengembalian yang diterima oleh para penabung. Di sisi lain, pos penghapusan pajak seperti IRA dirancang untuk mendukung tabungan swasta dengan memberikan perlakuan khusus atas pendapatan yang ditabung dalam pos ini. Beberapa ekonom mengusulkan peningkatan insentif untuk menabung dengan mengganti sistem pajak pendapatan saat ini dengan sistem pajak konsumsi. Banyaknya ketidaksepakatan di antara para ekonom atas kebijakan publik tercermin dalam pandangan yang berbeda tentang sejauh mana tabungan swasta merespon insentif. Sebagai contoh, anggaplah pemerintah berniat memperluas jumlah pendapatan yang dimasukkan orang ke dalam pos penghapusan pajak. Apakah masyarakat akan menanggapi kenaikan insentif ini dengan menabung lebih banyak, atau apakah masyarakat hanya akan mentransfer tabungan yang dilakukan dalam bentuk lain ke pos ini, yang mengurangi penerimaan pajak, dan dengan demikian tabungan masyarakat tanpa dukungan apapun terhadap tabungan swasta? Jelasnya apa yang ingin dicapai oleh kebijakan bergantung pada jawaban terhadap pertanyaan ini. Sayangnya, meskipun banyak riset dilakukan terhadap isu ini, namun tidak ada konsensus yang berhasil dicapai. Mengalokasikan investasi perekonomian.
Model Solow menyederhanakan asumsi bahwa hanya ada satu jenis modal. Di dunia tentu saja ada banyak jenis modal. Perusahaan-perusahaan swasta melakukan investasi dalam jenis-jenis modal tradisional seperti pabrik bulldozer dan baja, serta jenis-jenis modal baru seperti komputer dan robot. Pemerintah melakukan investasi dalam berbagai bentuk modal masyarakat yang disebut infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sistem pembuangan air. Selain itu, juga ada modal manusia, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang didapatkan oleh para pekerja dari pendidikan, yaitu dari program kanak-kanak awal seperti Head Start sampai on-the-job training bagi orang dewasa dalam angkatan kerja. Meskipun model dasar Solo hanya mencakup modal fisik dan tidak berusaha menjelaskan efisiensi tenaga kerja, dalam banyak hal modal manusia analog dengan modal fisik. Seperti modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan kita untuk memproduksi barang dan jasa. Menaikkan tingkat modal manusia membutuhkan investasi dalam bentuk para pengajar, perpustakaan, dan waktu belajar. Riset terakhir tentang pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa modal manusia sama pentingnya dengan modal fisik dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam standar kehidupan internasional. Salah satu cara untuk memodalkan fakta ini adalah dengan memberikan variabel modal definisi yang lebih luas yang memasukkan modal manusia dan modal fisik. Para pembuat kebijakan yang berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi harus menghadapi isu tentang jenis-jenis modal apa yang paling dibutuhkan perekonomian. Dengan kata lain, jenis-jenis modal apakah yang menghasilkan produk marginal tertinggi. Untuk itu, para pembuat kebijakan bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan tabungan ke jenis-jenis investasi alternatif. Industri-industri dengan produk marginal modal tertinggi secara alami akan bersedia meminjam pada tingkat bunga pasar untuk mendanai investasi baru. Banyak ekonom menyarankan bahwa pemerintah semata-mata hanya menciptakan tingkat yang menghasilkan untuk berbagai jenis modal. Misalnya, dengan meyakinkan bahwa sistem pajak memperlakukan seluruh jenis modal secara adil. Pemerintah kemudian bisa mengandalkan pasar untuk mengalokasikan modal secara efisien. Para ekonom lain menyarankan agar pemerintah secara aktif mendorong bentuk-bentuk modal tertentu. Anggaplah misalnya pengembangan teknologi terjadi sebagai produk sampingan dari aktivitas ekonomi tertentu. Ini akan terjadi jika proses produksi baru dan perbaikannya dijalankan selama proses pengumpulan modal. Dan jika gagasan ini menjadi bagian dari telaga pengetahuan masyarakat, produk sampingan itu disebut eksternalitas teknologi. Dengan adanya eksternalitas itu, pengembalian modal sosial melebihi pengembalian perseorangan, dan manfaat dari peningkatan akumulasi modal bagi masyarakat lebih besar ketimbang yang dinyatakan oleh model Solow. Selain itu, beberapa jenis akumulasi modal bisa menghasilkan eksternalitas yang lebih besar ketimbang akumulasi modal lainnya. Sebagian besar ekonom bersifat skeptis terhadap kebijakan industri karena dua alasan. Pertama, mengukur eksternalitas dari sektor-sektor yang berbeda. Begitu sulit untuk menggantang asap. Jika kebijakan didasarkan pada pengukuran yang buruk, maka pengaruhnya akan mendekati acak dan dengan demikian lebih buruk ketimbang tidak ada kebijakan sama sekali. Kedua, proses politis adalah jauh dari sempurna. Sekali pemerintah terlibat dalam bisnis yang memfasilitasi industri-industri tertentu dengan subsidi dan penghapusan pajak. Hal itu cenderung didasarkan pada kepentingan politis sebagai besaran eksternalitas. Salah satu jenis modal yang perlu melibatkan pemerintah adalah modal masyarakat.
Pemerintah daerah, negara bagian, dan federal selalu memutuskan apakah akan meminjam untuk mendanai jalan raya, jembatan, dan sistem transit baru. Selama kampanye presiden pertamanya, Bill Clinton berpendapat bahwa Amerika Serikat telah menanamkan modal terlalu sedikit dalam infrastruktur. Ia mengklaim bahwa tingkat investasi infrastruktur yang lebih tinggi akan membuat perekonomian secara substansial lebih produktif. Di antara para ekonom klaim ini mendapat dukungan dan kritik. Namun semuanya sepakat bahwa mengukur produk marginal modal masyarakat adalah sulit. Modal perseorangan menciptakan tingkat laba yang mudah diukur bagi perusahaan yang memiliki modal, di mana manfaat dari modal masyarakat lebih banyak diserap. Selain itu, bila investasi modal pribadi dilakukan dengan cara investor membelanjakan uangnya sendiri, alokasi sumber daya untuk modal publik melibatkan proses politik dan pembiayaan dari pembayar pajak. Merupakan hal yang biasa dilihat jika jembatan yang tidak menuju ke satu tempat pun dibangun hanya karena senator lokal atau anggota Kongres melakukan cara-cara politis agar dana yang diajukan disetujui. Membangun institusi yang tepat. Seperti yang telah didiskusikan, beberapa ekonom yang mempelajari perbedaan standar kehidupan pada negara-negara di dunia mengaitkan perbedaan ini pada input modal manusia dan modal fisik. Sementara ekonom lainnya mengaitkan pada produktivitas di mana input-input tersebut digunakan. Salah satu alasan mengapa setiap negara memiliki tingkat efisiensi produksi yang berbeda-beda adalah karena mereka memiliki institusi yang berbeda dalam memberikan petunjuk tentang pengalokasian sumber daya langka yang tersedia di negara tersebut. Menciptakan institusi yang tepat penting agar kita dapat memastikan sumber daya yang tersedia dialokasikan sebaik-baiknya. Tradisi hukum suatu negara adalah sebuah contoh dari institusi tersebut. Beberapa negara seperti AS, Australia, India, dan Singapura merupakan daerah bekas koloni Inggris dan karenanya memiliki sistem hukum dengan gaya Inggris. Negara-negara lainnya seperti Italia, Spanyol, dan banyak negara di Amerika Latin memiliki tradisi hukum yang berasal dari Kode Napoleonik Prancis. Penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham dan kreditor lebih kuat pada sistem hukum dengan gaya Inggris daripada sistem dengan gaya Prancis. Hasilnya, negara-negara dengan hukum gaya Inggris memiliki pasar modal yang lebih berkembang. Selanjutnya, negara dengan pasar modal yang berkembang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat karena lebih mudah bagi perusahaan kecil ataupun perusahaan baru untuk membiayai proyek investasi sehingga terjadi alokasi yang lebih efisien pada modal negara tersebut. Mendorong kemajuan teknologi. Model Solow menunjukkan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan dalam pendapatan pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Namun model Solow menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen. Model Solow tidak menjelaskannya sehingga determinan kemajuan teknologi tidak dipahami dengan baik. Yang pertama yaitu masalah pengukuran. Salah satu kemungkinan adalah bahwa penurunan produktivitas tidak benar-benar terjadi dan penurunan itu muncul dalam data karena ada kesalahan. Peningkatan mutu yang tidak diukur berarti bahwa standar kehidupan kita meningkat cepat daripada yang diindikasikan oleh data resmi. Isu ini seharusnya membuat kita curiga terhadap data, karena dengan sendirinya data tersebut tidak bisa menjelaskan penurunan produktivitas. Untuk menjelaskan penurunan
Dalam pertumbuhan, seseorang mesti berpendapat bahwa masalah pengukuran menjadi lebih buruk. Yang kedua, harga minyak. Ketika penurunan produktivitas dimulai sekitar tahun 1973, hipotesis yang tepat untuk menjelaskannya adalah melonjaknya harga minyak yang disebabkan oleh tindakan negara-negara OPEC. Salah satu alasannya adalah bahwa akumulasi penurunan produktivitas tampaknya terlalu besar untuk dijelaskan oleh kenaikan harga minyak bukan bagian yang besar dari biaya perusahaan umumnya. Selain itu, jika penjelasan ini benar, maka produktivitas seharusnya melonjak ketika kemelut politik dalam OPEC menyebabkan harga minyak anjlok pada tahun 1986. Yang ketiga, mutu pekerja. Sebagian ekonom menyatakan bahwa penurunan produktivitas mungkin disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam angkatan kerja. Pada awal tahun 1970-an, generasi baby boom yang besar mulai meninggalkan bangku sekolah dan memasuki dunia kerja. Pada saat yang sama, perubahan norma-norma sosial mendorong banyak wanita meninggalkan pekerjaan rumah tangganya dan masuk ke dalam angkatan kerja. Perkembangan ini memperendah tingkat pengalaman rata-rata di antara para pekerja, yang selanjutnya memperendah produktivitas rata-rata. Ekonom lainnya menyatakan perubahan-perubahan dalam mutu pekerja mengacu pada modal manusia. Meskipun tingkat pendidikan angkatan kerja tidak pernah setinggi sekarang, namun peningkatannya tidak secepat di masa lalu. Selain itu, turunnya kinerja pada beberapa tes yang diakui menyatakan bahwa mutu pendidikan telah menurun selama ini. Jika benar, maka hal ini bisa menjelaskan mengapa pertumbuhan produktivitas menurun. Yang keempat, keringnya gagasan. Sebagian ekonom lain menyatakan bahwa dunia mulai kehilangan ide-ide baru tentang bagaimana berproduksi pada awal tahun 1970-an. Dan akibatnya kita masuk ke era kemajuan teknologi yang lebih lambat. Para ekonom ini sering menyatakan bahwa anomali ini bukanlah periode sejak tahun 1970, tetapi 2 dekade sebelumnya. Pada akhir tahun 1940-an, perekonomian memiliki gerbong ide-ide besar yang tidak sepenuhnya diterapkan karena depresi besar tahun 1930-an dan Perang Dunia II. Pada paruh pertama tahun 1940-an, setelah perekonomian memanfaatkan gerbong ide ini, argumen mulai bergerak dan penurunan pertumbuhan produktivitas bisa diatasi. Tentu saja meskipun tingkat pertumbuhan tahun 1970-an, 1980-an, dan awal 1990-an mengecewakan dibandingkan dengan tahun 1950-an dan 1960-an, namun tingkat pertumbuhan itu tidak lebih rendah ketimbang tingkat pertumbuhan rata-rata dari tahun 1870 sampai 1950. Di luar model Solow, teori pertumbuhan endogen. Untuk menggambarkan gagasan di belakang teori pertumbuhan endogen, kita mulai dengan fungsi produksi sederhana. Ia sama dengan akar Solow. Salah satu unit modal tambahan memproduksi unit output tambahan sebesar A, tanpa memperhitungkan berapa banyak modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan penting antara modal pertumbuhan endogen dan modal Solow. Dalam modal Solow, tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk sementara, tetapi pengembalian modal yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan, di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, dalam modal pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Penganut teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa asumsi pengembalian modal konstan lebih bermanfaat jika diasumsikan secara lebih luas. Barangkali kasus terbaik untuk model pertumbuhan endogen adalah memandang ilmu pengetahuan sebagai sejenis modal. Model dua sektor. Perekonomian memiliki dua sektor yang bisa kita sebut perusahaan manufaktur dan aktivitas riset. Perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi
Investasi dalam modal fisik. Perekonomian dijelaskan oleh fungsi produksi untuk perusahaan. Fungsi produksi untuk universitas dan persamaan akumulasi modal Y sama dengan FK 1 kurang U kurung LE, di mana adalah bagian dan angkatan kerja di universitas dan satu adalah bagian dalam perusahaan manufaktur. E adalah persediaan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya menentukan efisiensi tenaga kerja, dan E adalah fungsi yang menunjukkan pengetahuan bergantung pada bagian angkatan kerja. Bagaimana pertumbuhan yang berada di universitas seluruh N itu bersifat standar seperti biasa, fungsi produksi untuk perusahaan manufaktur diasumsikan memiliki skala pengembalian konstan jika kita melipat gandakan kedua jumlah modal dan jumlah pekerja efektif dalam perusahaan manufaktur. Maka kita melipat gandakan output barang dan jasa. Mikroekonomi dari penelitian dan pengembangan. Sebagian model pertumbuhan endogen berusaha memasukkan fakta-fakta tentang penelitian dan pengembangan ini. Untuk melakukan hal ini diperlukan permodalan keputusan dihadapi perusahaan ketika terlibat dalam penelitian dan permodalan interaksi di antara perusahaan yang memiliki kekuatan monopoli atas inovasi mereka. Meskipun teori itu sendiri bersifat mendua, tetapi pengoptimalan upaya penelitian, hasil empiris di bidang ini biasanya lebih sedikit. Banyak studi menyatakan eksternalitas berdiri di atas bahu adalah penting dan akibatnya imbalan atau pengembalian sosial terhadap penelitian cukup besar. Kesimpulan, yang pertama, dalam kondisi mapan, modal pertumbuhan solo, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita hanya ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi eksogen. Kesimpulan kedua, banyak studi empiris telah meneliti bagaimana modal solo dapat membantu menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Modal ini dapat menjelaskan lebih banyak dari yang kita lihat pada data. Kesimpulan ketiga, teori pertumbuhan endogen modern berusaha menjelaskan tingkat kemajuan teknologi yang dalam modal solo disebut variabel eksogen. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.